lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan lanjut pada materi yang baru. Hari ini kita coba untuk belajar mengenai poster dan carta. Jadi ini adalah materi terkait media pembelajaran, yaitu hari ini kita coba untuk mengupas mengenai poster dan carta. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Yang pertama nanti menjelaskan mengenai konsep penggunaan poster sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang poster sebagai media pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai carta sebagai media pembelajaran, dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah merancang carta sebagai media pembelajaran. Kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang poster. Mendengar kata poster, pasti teman-teman ada yang tahu, ada yang bingung, tapi mungkin hampir sebagian besar tahu apa itu poster. Nah, kita lihat bersama. Poster merupakan suatu gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata dengan maksud menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Jadi ini disampaikan oleh Anita tahun 2018. Ini adalah pengertian poster. Jadi ada banyak pengertian poster. Ini Ibu mengambil salah satu pengertian dari poster. Nah, poster itu tidak dapat memberi pelajaran dengan sendirinya karena keterbatasan dari kata-kata. Sehingga di sini poster lebih cocok kalau diperuntukkan sebagai tindak lanjut dari suatu pesan yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi dia tidak bisa untuk menyajikan keseluruhan materi, tetapi poster itu lebih cocok untuk digunakan sebagai media untuk tindak lanjut dari pesan untuk materi yang telah dipelajari atau materi yang sedang dipelajari. Nah, poster bertujuan untuk apa? Jadi poster itu tujuannya adalah untuk mengingat kembali dan mengarahkan pembaca ke arah tindakan tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Jadi dia fungsinya untuk mengingatkan kembali dan mengarahkan pembaca ke arah tindakan tertentu. Nah, jenis-jenis poster di sini kita lihat kalau berdasarkan isinya. Baik, kita cek. Ya, berdasarkan isinya, berdasarkan isi pesannya, poster dibagi menjadi 3. Yang pertama tematik poster, yang kedua practical poster, dan yang ketiga ada practical poster. Nah, tematik poster adalah poster yang menerangkan apa dan mengapa. Jadi isi dari poster tersebut yaitu tematik, sifatnya tematik, yaitu hanya menjelaskan apa dan mengapa. Kemudian practical poster yaitu poster yang menerangkan siapa, untuk siapa, apa, mengapa, dan di mana. Jadi itu practical poster. Sedangkan yang ketiga, tactical poster, yaitu poster yang menjawab kapan dan di mana. Jadi kalau dari isi pesannya ada 3, tematik poster, practical poster, dan tactical poster. Ya, ini syarat yang harus diperhatikan dalam mengembangkan poster. Jadi ketika kita mengembangkan poster, ada 6 syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam poster itu dibuat tata letak yang menarik. Misalnya besarnya huruf, gambar, serta warna yang mencolok, sehingga dapat menarik perhatian dari pembaca. Yang kedua, syaratnya dapat dibaca oleh orang yang lewat. Jadi itu artinya bahwa tulisannya itu harus fontnya harus ukurannya besar, jangan sangat kecil sehingga pesan atau isi tujuan dari apa yang ingin disampaikan tidak terbaca oleh pembaca. Yang ketiga harus dapat menggugah emosi, artinya kita harus pintar-pintar memilih kalimat atau bahasa yang akan dimasukkan ke dalam poster. Kemudian yang keempat dapat dibaca dari jarak 6 meter. Ini artinya bahwa
harus perlu diperhatikan komposisi antara gambar dan tulisan sehingga pesan yang ingin disampaikan pada poster tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Kemudian yang kelima, syaratnya menggunakan kata yang provokatif sehingga menarik perhatian. Dan yang keenam ini diberikan biasanya ukuran yang besar itu poster itu 50 kali 70, sedangkan kalau poster kecil itu 35 kali 50. Ini ukuran ideal untuk poster. Jadi kalau ingin membuat poster yang besar, idealnya adalah 50 kali 70 cm, sedangkan kalau membuat poster dengan ukuran kecil, idealnya ukurannya adalah 35 kali 50. Jadi ini 6 syarat yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa atau teman-teman yang ingin mengembangkan poster. Nah, pasti kita bertanya kira-kira apa sih kelebihan dan kelemahan dari poster? Kelebihannya ada 4. Yang pertama itu dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, bentuknya sederhana tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya. Sedikit memerlukan informasi tambahan, karena biasanya hal-hal penting atau poin-poin penting yang disajikan di dalam poster tersebut. Selain kata-kata, di dalam poster juga bisa ditampilkan gambar-gambar yang terkait dengan tema atau tujuan yang ingin disampaikan melalui poster tersebut. Yang keempat, pembuatannya mudah dan harganya murah. Sehingga banyak kita lihat poster-poster yang dijual, baik itu terkait materi tertentu, atau mungkin poster-poster yang hanya berisikan foto atau gambar dari seseorang atau suatu proses tertentu. Ya, kelemahannya memerlukan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Artinya bagaimana mengkomposisikan warna, gambar, tulisan, kemudian kira-kira untuk materi A, gambar apa yang cocok, nah itu perlu keterampilan khusus. Yang kedua, diperlukan kemampuan membaca untuk memahami isi poster. Yang ketiga, penyajian pesan hanya berupa unsur visual, jadi yang bisa dilihat. Jadi itu kelemahannya. Jadi kalau yang audionya tidak ada di poster. Jadi itu ada 4 kelebihan dan ada 3 kelemahan. Nah ini ditampilkan beberapa contoh poster fisika. Jadi ini kita ingin menampilkan atau membuat poster terkait hukum Newton, bisa ditampilkan penemunya, bunyi hukumnya, rumusnya, dan sebagainya. Bisa dibuat kartun seperti ini, atau mungkin membuat poster mengenai gerak, kecepatan, dan percepatan bisa dibuat seperti ini. Ya, itu terkait poster. Berikutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang carta. Carta itu adalah media yang digunakan untuk menyajikan sesuatu diagramatik, suatu visual. Dalam hal ini termasuk gambar, sketsa, diagram, dan grafis. Nah, carta termasuk alat peraga visual berupa gambar 2 dimensi yang dapat mempengaruhi daya pikir siswa melalui panca indera. Jadi ini masih termasuk alat peraga visual, tetapi bentuknya adalah 2 dimensi. Manfaat penggunaan media carta. Yang pertama, media pembelajaran yang disampaikan dengan media carta dapat memperdekat pengetahuan siswa pada fakta. Karena yang disampaikan adalah sesuatu yang terkait dengan materi, sehingga memperdekat pengetahuan siswa pada fakta. Tentunya fakta di sini adalah fakta yang terkait dengan materi yang ingin disampaikan melalui media carta tersebut. Yang kedua, memperlancar proses tercapainya tujuan secara maksimal. Yang ketiga, media carta dapat memperkuat ingatan siswa dan memperjelas pemahaman yang kabur pada siswa. Karena kenapa memperkuat ingatan? Karena di carta itu bisa ditampilkan berupa gambar, tidak hanya kata-kata, sehingga mempermudah siswa untuk mengingat. Kemudian langsung divisualisasikan apa atau objek apa yang ingin disampaikan, sehingga tidak membingungkan pemahaman dari siswa tersebut.
Cara penyajian media carta menurut Pasal 1094. Yang pertama, menggambar carta di atas kertas dan membangkitkan kepada semua anggota kelas. Yang kedua, menggambar carta di atas papan tulis. Yang ketiga, menggambar carta di atas whiteboard, di atas flip chart, papan pengumuman, atau dengan menggunakan OHP. Jadi di sini membagikan ya, bukan membangkitkan. Jadi yang cara penyajian bisa menggambar di atas kertas, kemudian bisa di papan tulis, bisa di whiteboard, bisa di flip chart, papan pengumuman, atau dengan menggunakan OHP. Jenis-jenis carta di sini ada 4. Yang pertama, tree carta. Jadi carta yang berbentuk bagan pohon. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian flow chart, yaitu carta yang bentuknya seperti bagan arus lurus. Jadi, kemudian yang ketiga, stream chart, yaitu carta yang bentuknya seperti bagan arus bercabang. Kemudian yang keempat, timeline chart, yaitu carta yang bentuknya seperti bagan arus waktu. Jadi bisa ditampilkan untuk menjelaskan mengenai histori atau timeline dari suatu kegiatan atau suatu proses tertentu. Jadi ada 4, tree chart, flow chart, stream chart, dan juga timeline chart. Keuntungan penggunaan media carta. Keuntungan dari penggunaan media carta yang pertama, sederhana, yang kedua efisien waktu, yang ketiga penyederhanaan konsep. Sederhana itu maksudnya adalah tidak butuh waktu lama dan biaya besar. Kemudian efisiensi waktu itu maksudnya dengan penggunaan media carta bisa mengefisiensikan waktu pembelajaran. Maksudnya waktu untuk menjelaskan konsep dapat dipersingkat dengan menggunakan tampilan pada media carta. Yang ketiga, penyederhanaan konsep, artinya keseluruhan konsep yang ingin dipelajari lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, tadi untuk poster dan carta, jadi kalau kita kesulitan untuk membuat, teman-teman bisa menggunakan aplikasi online, yaitu menggunakan Canva. Jadi aplikasi ini dapat membantu dalam membuat poster dan carta yang menarik. Nah, kalau teman-teman mau membuat, silakan bisa dikunjungi di alamatnya untuk Canva seperti ini. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai poster dan carta. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi pada video berikutnya.